Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala as-siyama jannatan wa hasina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziluhum tafdilan wa tashrifan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah salat zuhur rahimakumullah yang saya hormati, pendengar radio dakwah Darussalam Samarinda dimanapun berada yang saya hormati, lanjutan dari kata hikmah pertama Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di antara tanda berpegang teguhnya seseorang kepada amal akan mengalami kekurangan harap ketika terlibat dalam kekhilafan atau dosa. Di situ diingatkan bahwa kita tidak boleh bersandar kepada amal, tetapi kita diarahkan hanya melaksanakan amal-amal itu karena Allah SWT, bukan karena nanti di akhirat kita tagih Allah, ini loh amal saya, berikan saya bonus surga itu, kan tidak sopan. Yang penting beramal saja sesuai dengan umur kita. Seandainya kita meninggal dunia nggak bisa ketemu Ramadan, stoplah amal itu. Alhamdulillah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tapi bukan amal itu yang menjadi apa? Ukuran perolehan surga. Sebab kalau amal itu menjadi bayarannya masuk surga, itu juga tidak sepantasnya. Kenapa? Amalnya sedikit, tobatnya baru kemarin, tiba-tiba meninggal dunia masuk surga. Kan sedikit aja amalnya, tapi dapat bonusnya luar biasa. Nah, lanjutan siang ini karena masih panjang pembahasan beliau oleh almarhum Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Fala yajuzu an tatasawwara annaka tastahiqqu jannatallahi ta'ala wa sawabahu. Tidak boleh Anda membayangkan bahwa Anda itu punya hak memperoleh surganya Allah, punya hak memperoleh pahalanya, apalagi bulan suci Ramadan ini dijanjikan ada satu malam namanya Lailatul Qadar, pahalanya 1000 bulan. Itu enggak boleh dianggap sebagai hak kita, di annaka qad qaddamta lahu ma qad tuliba. Karena engkau telah beramal itu adalah sesuai dengan tuntutan Allah, sesuai dengan anjuran Allah. Wali annaka qad fa'alta ma qad ujiba. Bahkan apa yang kamu lakukan itu memang kewajiban. Memang kewajiban kita mengabdi kepada Allah, sholat, puasa sebulan, memang wajib. Lalu Allah kasih bonus surga. Wabta'ata amma hurima. Dan kamu hindari sesuatu yang dilarang itu memang larangan Allah. Kewajiban kita untuk menghindari larangan Allah. La yajuzu laka an ta'taqida hadza. Tidak boleh Anda meyakini seperti itu. Dengan melaksanakan amal ibadah, saya punya hak menerima surga. Saya punya hak menerima pahala besar di bulan suci Ramadan ini. La itaqatta dzalika
Kalau Anda meyakini seperti itu, lakana naw'an min akhtari anwa'ish syirk. Termasuk salah satu bentuk kesyirikan yang berbahaya. Oh, jadi Ibnu Athaillah Sakandari dengan ungkapan hikmah pertama ini sekaligus ingin memurnikan, menyelamatkan amal ibadah kita. Jangan ada dicampuri keyakinan syirik. Kenapa dianggap sebagai bagian atau bentuk syirik? Kalau ada orang mengatakan, ini amal saya sudah bekerja di dunia, selama saya hidup, saya punya hak dapat surga. Itu dianggap syirik. Lianna hadzal i'tiqad, karena keyakinan itu menandakan annaka tu'minu bi anna salataka bi qudrati zatiyatin minka. Kenapa dianggap syirik? Karena menganggap salatmu itu berarti kemampuan murni dari kamu, kehebatan kamu, kudrat kamu sendiri. Wa annaka tafaddalta biha 'ala Allah, dan engkau menganggap hebat kemampuanmu daripada kemampuan Allah. Apa enggak syirik? Kita kan mengatakan Allah Maha Kuasa. Sementara kita tepuk dada, ini yang berkuasa namanya salat, puasa, aku sendiri, enggak ada hubungannya dengan Allah. Itu yang dimaksud. Masuk kategori syirik. Wa anna ta'ataka allati amaraka Allah azza wa jalla biha biharakatin min kiyanika. Ketaatanmu itu adalah semua kemampuanmu untuk bergerak melaksanakan dengan baik. Wa qudratuka milku zatika, kemampuanmu adalah milikmu sendiri. Fa amaluka antal malik, amalmu adalah milikmu sendiri. Wa qudratika anta mubtadiha wa mujidiha, kemampuanmu kamu sendiri yang mengadakan kemampuanmu itu. Wal bari la ala fatalaha dia, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci itu tidak ada hubungannya dengan amal-amal saya. Aku yang semua mengadakan itu. Kalau itu yang terjadi, itu dianggap syirik. Alhamdulillah, orang yang berpuasa itu, kata Allah dalam hadits suci, aku sendiri yang berikan balasan. Aku sendiri yang memberikan bonus hadiah pahalanya di akhirat. Kenapa? Karena dia bekerja dengan ikhlas. Tidak ada campur-campur syirik. Dia merasa diawasi oleh Allah. Pulang ke rumah nanti ada yang merasa haus, ada yang merasa lapar. Kan bisa saja makan minum di rumah, gak ada yang melihat, gak ada CCTV, bisa aja dia ngomong bohong sama keluarga orang lain, tapi enggak berani. Karena kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus semua yang dilakukan ini adalah karena kekuasaan Allah. Makanya dipanggil orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang beriman diwajibkan puasa. Orang tidak beriman tidak usah dipanggil. Kenapa? Sulit. Enggak mungkin dilakukan puasa ini kalau bukan orang yang beriman. Hanya orang beriman yang bisa melakukan puasa. Hanya orang beriman yang bisa melakukan puasa. Hanya orang beriman kalau buka puasa karena dia sakit, malu rasanya, sembunyi-sembunyi dia, tidak terang-terangan. Ibu-ibu yang sedang hamil atau lagi menyusui, dia boleh tidak puasa, lalu diqada puasanya atau bayar fidyah. Ketika dia makan siang, dia juga tetap sembunyi menghargai orang berpuasa. Akhirnya di warung itu ditulis, selamat menunaikan ibadah puasa, ditutup rapat. Tidak ada orang makan di dalam, tapi kelihatan ada kakinya di bawah dari luar. Oh, ada orang makan. Tapi itu mungkin orang-orang musafir.
orang musafir, orang-orang yang tidak wajib puasa, yang penting tidak terang-terangan. Apalagi dekat terminal, nah itu banyak orang musafir. Kita berbaik sangka aja lah, yang penting jangan terang-terangan. Karena menghargai orang yang berpuasa. Subhanallah, orang berpuasa itu nggak mungkin dilaksanakan kalau orang imannya tipis, harus tebal imannya. Wahakadha, demikianlah tusbihul amaliyatu bai'in wa syirah. Kalau kita ngandalkan kehebatan kita beramal, kita sendiri yang punya kekuatan, kita sendiri punya kemauan, kita sendiri yang punya kecerdasan untuk beribadah kepada Allah, lalu kita minta hasilnya itu nanti di depan Allah. Ini kan transaksi dagang antara manusia dengan manusia, bukan antara hamba dengan Allah. Kalau sama Allah nggak mungkin. Karena apa? Kita sudah tahu. Dipanggil aja sholat, hayya 'alas sholat. Jawabannya apa? La haula wala quwwata. Nggak mungkin saya sholat. Ada teman saya, dia itu kecelakaan 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu di tempat yang sama. Lalu saya kasih tahu, saya lihat orangnya ini kayaknya susah ini, kelihatan jarang disentuh air wudhu, buka wajahnya. Saya langsung tanya, gimana sholatmu? Aktif atau enggak? Ya saya Ustaz, kalau mau sholat itu dengar azan, iya dengar aja, tapi niat ada sih sholat, tapi saya tunda-tunda, akhirnya enggak sholat. Oh berarti enggak aktif kan? Sudah kamu sadari aja, itu teguran dari Allah. Masa kecelakaan naik motor di tempat sama, alhamdulillah kecelakaannya kecelakaan ringan-ringan aja, luka di kaki, di tangan. Tapi itu teguran dari Allah. Kamu jangan mengatur dirimu dengan hawa nafsu. Begitu dipanggil sholat, la haula wala quwwata illa billah. Tapi jangan kau mengatakan la haula tidak sholat. Ini enggak ada daya kekuatan kecuali hanya milik Allah. Aku tidak berdaya ya Allah, aku tidak bisa sholat ya. Ini akal tidak sehat. Menyandarkan diri la haula wala quwwata illa billah, lalu menumbuhkan semangat segera sholat. Karena kenapa? Seluruh perintah Allah, ibadah, sholat, apalagi puasa, ini bukan main-main. Setiap tahun diagendakan oleh Allah, bulan 9, puasalah kalian. Karena 3 bulan ke depan itu namanya bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan haji. Lalu kalau kamu berangkat haji, bawa ketakwaan itu. Coba lihat cara Allah mengatur waktu itu supaya di ujung tahun itu kita berada orang-orang yang baik, orang-orang saleh, orang-orang memberi manfaat kepada orang, bukan hanya mengganggu orang. Baru masuk Ramadan sudah bakar mercon, kaget-kaget bayi, kaget-kaget ada orang sakit. Memangnya kamu banyak duit? Masih banyak keperluan, jadi tidak melakukan hal-hal sia-sia. Mudah-mudahan setiap RT di Samarinda ini ada kepedulian. Tegur aja semua itu. Orang yang ada RT-nya jangan bakar mercun yang membuat orang ribut. Kalau Anda mau bakar, sisihkan cepat uangnya masuk ke fakir miskin atau ke masjid, ke langgar, dimanfaatkan dengan baik. Berpikir dengan cerdas. Ini kampungan terus kita ini. Nggak maju-maju cara pikir kita. Setiap Ramadan bakar mercun, sampai Lebaran nanti habiskan duit di situ. Enggak maju-maju cara berpikirnya. Nah, coba kita rubah itu. Samarinda, kota peradaban. Wah, luar biasa slogannya. Kota yang beradab, punya visi ke depan. Manusianya, rakyat Samarinda itu tidak buang sampah sembarangan, tidak mengganggu orang. Luar biasa. Pokoknya kalau masuk Samarinda enak, nyaman, tenang. Sesuai dengan kota tepian, teduh, ya, rapi, indah, nyaman. Ibu bapak yang saya hormati, kembali ke persoalan. Hanya dipanggil sholat, la haula wala quwwata illa billah.
Izan fa'ana indama ahmadullah ta'ala bilisani, ketika kita memuji Allah dengan lisanku, kita bersyukur kepada Allah, ketemu bulan suci Ramadan, alhamdulillah, yang bagi an ashkurallah ala an haraka lisani bihadat. Kita sudah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita bersyukur karena menggerakkan lidah ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru memulai alhamdulillah sudah kembali kepada Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan lidah ini bersyukur kepada Allah, bahkan bergerak tapi berbuat dosa, menceritakan kejelekan orang, enggak. Ini alhamdulillah memuji Allah. Ditambah lagi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Jadi kalau orang mengucapkan alhamdulillah sekali itu enggak puas rasanya. Ketika selesai makan buka puasa nanti alhamdulillah, sepertinya enggak cukup, terus alhamdulillah. Setiap teguk, setiap makanan, setiap jenis makanan, banyak pujian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Melihat pujiannya itu kalau bukan Allah yang menggerakkan lidahnya, mengarahkan dengan ucapan alhamdulillah, enggak mungkin. Akhirnya semakin dekat. Demikian juga wa idza kunta min jawfil laili li usalli yang bagi an asna Allah in wa anna waffaqani li qiyami baina yadayhi. Ketika tengah malam sebelum sahur ternyata bangunnya sekitar jam 4 atau kurang jam 4 atau jam 3, dia sempat berdiri 2 rakaat salat tahajud. Walaupun ibu-ibu sibuk di rumah, sempat aja disiasati salat tahajud 2 rakaat, lalu dia masak untuk suaminya, akan diberikan pahala sama dengan pahala suaminya nanti ketika dia pergi ke masjid salat berjamaah. Coba lihat. Lalu dia apa? Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula hubbahu, seandainya bukan karena cintanya Allah kepadaku, seandainya bukan karena inayah Allah bantuannya kepadaku, seandainya bukan karena rahmat kasih sayangnya kepadaku, saya tidur tidak terbangun tadi subuh. Bangun susah. Ini enggak ringan dan bangun. Nyala HP-nya, dringnya nyala, tapi enggak bangun-bangun, dimatikan, tidur lagi, tidak bangun. Bahkan dikasih yang lebih besar suaranya, enggak bangun. Ini enggak, belum nyala sudah bangun duluan. Ada lagi nyala tapi dimatikan, begitu sudah lama terbangun sendiri, dibangunkan oleh Allah, masih sempat sahur. Coba lihat, kasih sayangnya Allah dirasakan. Tadi sudah bunyi alarm, dimatikan karena capek, tidur lagi, tapi masih sempat bangun. Begitu bangun, masih sempat sahur, masih sempat sholat 2 rakaat. Siapa yang memberikan semua itu? Dilihatnya, dipahaminya Allah SWT. Jadi semakin merasakan bahwa inilah amal yang memang dilakukan bukan andalan saya, bukan pegangan saya itu, tapi saya selalu melihat di dalamnya itu, di balik itu semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira ya. Terakhir, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah ke surga bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal-amal kalian. Supaya tidak bertentangan dengan prinsip tadi, hikmah tadi, kita artikan masuklah surga disebabkan karena rahmat, inayah, taufik, kekuasaan Allah, kalian beramal baik, itulah hadiah Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kira-kira. Wallahu alam, karena waktunya sudah habis. Al-Fatihah. Ya kana Allah ya Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukur ya Rabb. Engkau yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah saudara kami, keluarga kami yang sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah, ya Allah. Ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Curahkan rahmat dan lapangkan kuburan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah musta'an wa itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad
Allah. Pagi, sehat siang, sehat malam.